Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Kafi dari mahasiswa PPG dalam jabatan 2023 LPTK UIN Wali Songo Mapel SKI. Materi kita sekarang adalah Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Mari kita belajar bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma aftah alayya futuhal arifina bihikmatika wanshur alayya rahmataka wa dhakkirni ma nasitu ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lam. Amin. Sehat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah, hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah. Kita belajar bersama lagi pelajaran SKI, dan nanti materi yang akan kita sampaikan hari ini adalah tentang Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sebelumnya materi yang kemarin kita belajar tentang Arab Islam, ya, di mana Arab Islam sangat luar biasa dalam ekonomi, sosial, budaya, dan juga kita sudah belajar Islam masuk ke Mekah melalui Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sekarang yang akan kita bahas adalah Isra dan Mi'raj. Apa ada yang tahu definisi Isra? Ya, apa? Isra ialah perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa atau dari Makkah ke Palestina. Ya, betul. Jadi itu definisi dari Isra. Selanjutnya Mi'raj. Ya. Mi'raj adalah perjalanan Nabi dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Nah, itu adalah definisi dari Isra dan Mi'raj. Jadi kalau digabung adalah perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa lanjut ke Sidratul Muntaha. Isra Mi'raj itu mempunyai oleh-oleh. Apa oleh-olehnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah Nabi Isra dan Mi'raj, Nabi memperoleh oleh-oleh. Oleh-olehnya apa? Siapa yang tahu? Ya, jadi alhamdulillah kita sholat 5 waktu berkat oleh-oleh Nabi Muhammad ketika Isra dan Mi'raj. Ya. Jadi sekarang sudah tahu bahwa Isra Mi'raj adalah oleh-oleh Nabi dari Allah. Jadi luar biasa, sholat tidak lewat malaikat Jibril, tapi langsung dari Allah. Oke, gitu ya. Itu setelah itu mari kita lanjutkan pelajaran kita dengan menyaksikan tayangan video ini. Silakan di. Peristiwa Isra Mi'raj yang menakjubkan. Peristiwa Isra Mi'raj disebutkan dalam Al-Quran, Surat Al-Isra ayat 1, Surat An-Najm ayat 13 hingga 17, juga di beberapa hadis. Arti kata Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sedangkan arti dari Mi'raj yaitu kelanjutan dari perjalanan Nabi untuk naik ke Sidratul Muntaha, langit yang tertinggi. Tatkala Nabi Muhammad SAW sedang berada di suatu tempat bernama Al-Hijr, beliau didatangi oleh malaikat Jibril. Jibril hendak mengajak Nabi ke sumur Zam-Zam yang terletak tidak jauh dari Ka'bah. Di tempat inilah Jibril membelah dada Nabi Muhammad untuk kedua kalinya.
Dahulu ketika beliau masih berusia 4 tahun, Jibril pernah melakukan hal yang sama. Wahai Nabi, tenangkan dirimu dan berbaringlah. Aku akan mensucikan hati dan jiwa. Pembelahan dada Nabi kali ini dilakukan sebagai persiapan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala prasangka buruk yang tersimpan dalam hati beliau, meskipun hanya secuil, harus dibersihkan terlebih dahulu. Ketika dirasa telah cukup, Jibril mengembalikan keadaan seperti semula, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ketika Nabi membuka mata, beliau melihat ada seekor hewan menyerupai kuda, lengkap dengan pelana dan tali kekangnya. Hewan bernama buruk tersebut terakhir ditunggangi Nabi Isa sekitar 500 tahun yang lalu. Kecepatan buruk sejauh kedua mata memandang. Wahai Tuhan, sebaik-baik orang yang menunggangimu adalah Muhammad. Engkau sungguh beruntung kali ini. Nabi Muhammad duduk di punggung buruk, melewati Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa di Palestina. Jibril mengajak Nabi untuk sejenak melupakan kota Mekah yang penuh masalah. Perjalanan pada malam hari inilah yang disebut peristiwa Isra. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 1. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Buruk melesat dengan kecepatan tinggi. Sesampainya di Masjidil Aqsa, Nabi menambahkan buruk di sebuah besi dan berjalan memasuki masjid. Lalu beliau sholat 2 rakaat. Selepas sholat, malaikat Jibril membawa 2 buah minuman ke hadapan Nabi Muhammad. Gelas pertama berisi khamr dan satunya berisi susu. Wahai Muhammad, pilihlah salah satu di antara 2 minuman ini. Ternyata Nabi Muhammad mengambil gelas yang berisi susu. Wahai Muhammad, engkau telah memilih sesuai fitrah. Setelah itu, malaikat Jibril mengajak Nabi Muhammad naik ke langit. Inilah yang disebut peristiwa Mi'raj. Hanya sekejap, Jibril dan Nabi Muhammad telah tiba di depan pintu langit pertama atau disebut juga langit dunia. Wahai penjaga pintu langit, bukalah pintunya. Siapakah engkau? Aku Jibril. Siapa yang bersamamu? Muhammad. Apakah dia telah diutus kemari? Ya, Muhammad telah diutus. Malaikat penjaga pintu langit segera membukakan pintu dan menyapa Nabi Muhammad. Selamat datang di langit dunia, wahai Muhammad. Sungguh orang terbaik telah datang. Jibril dan Nabi Muhammad memasuki langit yang pertama. Mereka berjalan melewati seorang laki-laki dengan ruh-ruh manusia di samping kanan kirinya. Ketika melihat ke arah kanan, laki-laki itu tertawa. Sedangkan ketika laki-laki itu melihat ke arah kiri, beliau tampak sedih. Siapakah laki-laki itu, wahai Jibril? Dia adalah Adam, manusia sekaligus nabi pertama di bumi. Ucapkan salam kepadanya. Nabi Adam yang mengetahui kedatangan Nabi Muhammad, dan Nabi Adam kepada Nabi Muhammad. Para ruh sebelah kanan beliau adalah ruh para syuhada, sedangkan ruh yang berada di sebelah kiri beliau adalah ruh orang-orang yang sengsara. Selain itu, Nabi Muhammad juga diperlihatkan azab bagi orang yang gemar memakan harta anak yatim. Selanjutnya, Jibril mengajak Nabi Muhammad untuk naik ke langit kedua. Jibril kembali meminta izin kepada malaikat penjaga pintu langit. Terjadi percakapan yang sama seperti sebelumnya. Sungguh tamu terbaik telah datang. Di langit kedua ini, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa. Jibril mengingatkan Nabi Muhammad untuk menyapa keduanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Namun, aku tidak bisa mengantarmu. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran surat An-Najm ayat 13 hingga 18. Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratil Muntaha. Di dekatnya ada surga tempat tinggal. Muhammad melihat Jibril ketika Sidratil Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Penglihatannya, Muhammad tidak berpaling dari yang dilihatnya itu dan tidak pula melampauinya. Sesungguhnya dia telah melihat sebagian tanda-tanda kekuasaan Tuhannya yang paling besar. Tiba-tiba Nabi Muhammad dinaikkan lagi menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tubuhnya mendekat kepadanya dalam jarak yang tidak jauh. Namun Nabi Muhammad tidak dapat melihat
temanku untuk sholat 50 kali sholat saat semalam. Kembalilah wahai Muhammad, mintalah keringanan kepada Allah. Aku yakin umatmu akan keberatan dengan hal ini. Nabi Muhammad mulai berpikir dan meminta pendapat Jibril, sedangkan Jibril menyetujui apapun keputusan Nabi. Akhirnya Nabi Muhammad kembali naik untuk menghadap Allah. Nabi Muhammad meminta keringanan untuk umatnya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala meringankannya menjadi 10 waktu sholat. Kemudian Nabi Muhammad kembali ke Hudaybiah dan bertemu dengan Nabi Musa. Mendengar jawaban dari Nabi Muhammad, Nabi Musa menyuruh beliau untuk meminta keringanan lagi. Kembalilah kepada Rabbmu. Aku sangat yakin umatmu tidak akan sanggup melakukannya. Nabi Muhammad kembali menghadap Allah. Di tayangan kita tahu tentang sejarah sholat, ya, berasal dari Isra dan Mi'raj. Bahwa Isra dan Mi'raj itu ada kaitannya, cara sekarang itu kayak rekreasi, Mbak. Karena Nabi bersedih. Tahun itu dinamakan Amul Husni, Yaumul Hazn. Amul Hazn, hari duka cita. Nabi ditinggalkan 2 orang kekasih. Pertama, paman dan istri. Sapa wonge ora sedih ditinggal paman karo istrine, ya. Tapi bahasa manusianya berduka, akhirnya Allah memberikan hiburan. Tentu yang namanya hiburan kan sesuatu yang bisa melupakan kesedihan. Langsung hiburannya tingkat Nabi, ya ketemunya Gusti Allah. Tapi orang sekedar perjalanan percuma, memperoleh oleh-oleh yaitu sholat 5 waktu, dan sekarang kita laksanakan. Jadi itu materi kita tentang Isra dan Mi'raj. Untuk selanjutnya mari kita berdiskusi tentang apa yang kita pelajari hari ini. Nanti ada presentasi juga. Yuk silakan bikin kelompok. Jadi 4 biasa 4. Ini lembar tugasnya dikerjakan, ya. Lembar tugasnya dikerjakan. Jadi kalian membandingkan Isra dan Mi'raj dengan zaman modern, ya, semakin apa, oke? Ya. Dari 50. Ya, kamu apa pahalanya sama? Kamu jawab ya. Pahalanya sama. Kan di sana nanti tanya. Pahalanya sama. Oke? Cukup ya? Diskusi. Setelah kita berdiskusi, mari kita presentasi dari materi yang kita pelajari. Silakan untuk kelompok pertama maju ke depan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan
Aqsa ke Sidratul Muntaha atau langit ketujuh. Penyebab Isra Mi'raj karena sebagaimana pastinya Allah berikan pada Nabi karena amar Husni. Ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya, kami dari kelompok 1 mau bertanya, apa itu amar Husni? Amar Husni adalah ditinggalnya Nabi oleh 2 orang yang dicintainya, yaitu istrinya Nabi dan papanya. Terima kasih. Ya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk maju ke depan. Kami awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini, kami akan menjelaskan tentang pertemuan Nabi Muhammad dengan para nabi lain dari langit ke-1 sampai langit ke-7. Di antaranya yaitu di langit ke-1 Nabi Muhammad yaitu bertemu dengan Nabi Adam, langit kedua bertemu dengan Yahya dan Isa, di langit ketiga yaitu bertemu dengan Nabi Yusuf, yang keempat bertemu dengan Nabi Idris, yang kelima bertemu dengan Nabi Harun, yang keenam bertemu dengan Nabi Musa, dan yang terakhir bertemu dengan Nabi Ibrahim. Dari penjelasan kami di sini ada yang mau ditanyakan? Saya mau bertanya. Silakan. Siapa itu Nabi Ibrahim? Izin menjawab. Jadi Nabi Ibrahim adalah bapak para rasul. Terima kasih. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang Nabi Muhammad yang mendapatkan perintah dari Allah untuk melaksanakan sholat 50 kali. Waktu itu Nabi Muhammad turun dan bertemu dengan Nabi Musa. Lalu Nabi Musa berkata untuk meminta kepada Nabi untuk mendapatkan keringanan dari Allah. Setelah itu Allah memerintahkan kepada Nabi untuk sholat menjadi 10 kali. Tetapi Nabi Musa kembali untuk ingin mendapatkan keringanan dari Allah. Dan hasil akhirnya sholatnya menjadi 5 kali. Ada yang ingin ditanyakan? Ingin bertanya, apakah ada sama kalau sholat 5 waktu sama sholat itu 50 waktu? Untuk pahalanya sama dengan sholat 50 kali. Terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya sini akan menjelaskan tentang materi hasil kelompok dari kelompok kami, yaitu dalam Isra Mi'raj ketika di langit pertama, Nabi Muhammad SAW Allahumma shalli alaihi memperlihatkan tamsil atau gambaran orang yang ketika di dunia memakan harta anak yatim. Mereka menyerupai kuda yang memakan satu sayap. Ada yang mau ditanyakan?
kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Di sini kami akan menjelaskan tentang Nabi Muhammad setelah Nabi Muhammad itu nanti imam Nabi menjadi imam Nabi dan para Rasul. Setelah itu kembali lagi ke Mekah menjelang waktu subuh. Setelah itu beliau memasuki masjid. Akan tetapi beliau merasa menghadap dalam diri Rasulullah SAW. Beliau berpikir nanti jangan-jangan Rasulullah tidak dianggap oleh masyarakat Mekah. Ada yang mau ditanyakan? Siap, jelas. Kurang lebihnya terima kasih Rik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hikmah dari perjalanan Isra Mi'raj. Hikmah yang dapat kita ambil dari peristiwa Isra Mi'raj adalah: 1. Memperkuat keimanan, 2. Menambah ketakwaan kepada Allah, 3. Memberikan pemahaman lebih dalam tentang sholat, 4. Bukti kekuasaan Allah. Tidaknya jika dikaitkan dengan dunia modern adalah perjalanan yang singkat seperti perjalanan Isra Mi'raj sekarang juga bisa ditempuh dengan teknologi yang canggih seperti contoh pesawat, sehingga peristiwa Isra Mi'raj tersebut bisa mempertebal keimanan kita. Ada yang perlu ditanyakan? Kalau tidak ada, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdiskusi tadi, alhamdulillah ya, kita semakin paham tentang Isra dan Mi'raj. Bahwa Isra Mi'raj itu oleh-olehnya luar biasa. Oleh-oleh kalau luar biasa itu tidak dititipkan, ya, tapi langsung. Karena sholat itu luar biasa, tidak dititipkan melalui malaikat Jibril, tapi langsung diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Juga tadi sebagai pelipur lara, beliau ketinggal orang yang sangat dicintai, Siti Khadijah. Siti Khadijah itu kalau bahasa sekarang konglomerat, bahasa Jawanya sampai bisa melarat demi agama, Mbak. Nah, ini juga buat motivasi kalian bisa jadi istri yang soleh. Iya ya. Karena istri soleha itu sampai ke surga nanti. Amin ya robbal alamin. Jadi setelah kita belajar itu banyak sekali yang dapat kita ambil. Yang pertama, sholat 5 waktu yang asalnya 50 waktu, ya. Ganjarannya sama, baik 50 dengan yang 5. Melakukan pekerjaan sedikit tapi pahalanya pekerjaan yang banyak. Nah, itu luar biasanya sholat. Yang kedua tadi, Nabi Muhammad diperlihatkan tamsil-tamsil. Ini sebagai rem kita dalam kehidupan. Bagaimana jangan biasa ngerasani. Ceritakan nanti dipotong lidahnya. Ada yang orang menanam tumbuh terus, itu pahala dari sedekah, ya. Jadi diperlihatkan baik surga ataupun neraka. Paham ya? Terus yang harus kita pikirkan lagi adalah sholat kita setelah menerima materi Isra Mi'raj. Apakah kalian tambah paham hari ini tentang materi Isra Mi'raj? Oleh-olehnya adalah sholat. Jangan mudah meninggalkan sholat, ya, terutama sholat yang 5 waktu. Terus menambah kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad
nambah, justru tambah berat. Karena apa? Karena tadi perkaranya sesuatu yang tidak masuk akal. Perjalanan sekejap, tahu-tahu sampai rumah. Zaman segitu teknologi tidak seperti sekarang. Ya, maka jangan berputus asa ketika berdakwah. Semakin paham arti besarnya kasih sayang Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Materi kita tentang Isra Mi'raj hari ini kita anggap cukup. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita tutup dengan berdoa bersama membaca wal asri ya. Ayo kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Kafi dari mahasiswa PPG dalam jabatan 2023 LPTK UIN Wali Songo Mapel SKI. Materi kita sekarang adalah Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita belajar bersama.